لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منفصمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رسفا من اليمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bi amin. Fi kitabihi Nasihat Diniya wal Wasaimanya ila an qala radhiyallahu ankum wa qala alaihi salatu wassalam la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih fayajibu alal mar'ati ta'atu zawjiha wa tarkul mukhalafat lahu wa alla ta'zana fi baytihi wa la tatasaddaqa min malihi wa la takhruja min baytihi illa bi idnihi wa ridahu fa in qulta shay'an min dhalika biduni idnihi asimat wa idza da'aha ila firashihi lam yujiz laha al-imtina illa li uzrin syar'iyyin wa bil jumlati fa haqqu zawji ala zawjatihi azim hatta annahu warada an nabi sallallahu alaihi wasallam an law kana bir rajuli jarahatun min ra'sihi ila qadamihi fala haysatha al mar'atu bi lisaniha lam takum bi haqqihi 'alaiha fayambaghi lil mar'ati an tajtahida fil qiyami bi haqqi zawjiha wa la taqsira fil qiyami bihi litafuza bi sawabillahi wa ridahu wa tanju min azabihi wa sakhatihi wa yanbaghi lizawji ay yusamiha zawjatahu ba'da al-musamaha wa la yastaqsi 'alaiha bi talabil qiyami bil huquqi fayuwaqqi'uha fil haraj fa inna an-nisaa naqisatul aqlin wa dinin wal ghalibu 'alaihinna tasahul wa taghaful an huquqil azwaj wa man samaha samahahu Allah wa man tajawaza Allahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali kita baca nasihat daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad masih berkaitan dengan hukukuz zauj ala zaujah, yang insyaallah apa yang kita baca ini menambah dijadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri kita dijadikan istri yang salehah dan juga banat atau putri-putri kita dijadikan banat salehah, dan juga anak-anak kita semua yang laki-laki dan lainnya jadikanlah yang salihin semuanya, amin. Dan juga tentunya kita doakan yang perempuan mendoakan suaminya menjadi suami yang salih semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di halaman 200 nih di kitab 270 yang seperti ini, kalau kita Habib Zuhri kita punya halaman berapa? Yang ini dia masih di bab kewajiban istri terhadap suami. Nah, di sini kita lanjutkan lagi, katakan
dari kaul Nabi Muhammad SAW. Qala al-Alif rahimahullah wa nafa'ana fi bidarain amin. Wa qala alaihi salatu wassalamu la yanzurullah tabaraka wa ta'ala. Nggak nyamber dong. Wa qala alaihi salatu wassalamu la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila mar'at la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Ada la yanzurullahu, Allah tidak melihat. Siapa yang tidak dilihat? Yaitu ila mar'atin, Allah tidak melihat kepada seorang istri la tashkuru zawjaha, yang tidak pandai bersyukur atas suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, dan tidak merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh suaminya. Jadi Allah tidak melihat seorang istri yang tidak bisa bersyukur dan merasa kurang terus dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Tentunya ini merupakan ya, dikatakan bahwa Allah la yanzuru, tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur, artinya kurang bersyukur kepada suaminya. Jadi suaminya sudah berikhtiar, sudah berusaha semampunya, terus istrinya kurang bersyukur. Nah, ini tentunya merupakan hal yang perlu kita ingat, bahwa untuk diperhatikan oleh Allah. Dikatakan la yanzurullah, maksudnya melihat dengan penglihatan yang khusus, penglihatan yang penuh kasih sayang, nazariyah khasah tentunya. Kalau melihat pasti semua dilihat oleh Allah SWT, karena tidak ada yang luput dari pandangan Allah SWT. Tetapi di sini maksudnya la yanzurullah, maksudnya Allah tidak melihat dengan penglihatan yang khusus. Ini penglihatan yang penuh kasih sayang, penglihatan yang Allah ridha. Kepada siapa? Kepada para istri yang tidak pandai bersyukur. Jadi jika dia pandai bersyukur, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan, menyayangi, dan penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis lanjutan dari yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak pandai bersyukur apa yang diusahakan oleh suaminya dan tidak merasa cukup dari apa yang datang dari suaminya, padahal suaminya sudah berikhtiar. Tentunya beda kalau suaminya memang nggak kerja, dalam artian nggak mau ikhtiar, tidak mau berikhtiar, diem aja modalnya doa-doa. Nah, ini tentunya wajar ketika istri ketika istri kurang mensyukuri. Kenapa? Karena suaminya tidak menunjukkan ikhtiarnya. Sebenarnya intinya bagi seorang istri itu yang penting kebutuhannya dicukupi, selesai. Itu sudah menjadi seandainya suaminya nggak kerja tapi kebutuhan cukup, ya sudah selesai. Karena kerja itu sebenarnya bukan suatu kewajiban, tapi hanya wasilah untuk mencukupi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan cukup, kali suaminya punya pohon duit, mau ngapain kerja? Sudah tinggal duduk aja, tinggal penting ngasih selesai. Intinya sih bukannya kerjaan, yang penting kebutuhannya dicukupi. Ini merupakan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan tentunya kadang-kadang ada orang yang kalau bahasa kita istrinya bangga, suaminya sibuk terus, walaupun duit nggak ada tapi sibuk terus. Ada yang suaminya santai tapi ada terus, itu cukup yang mana dipakai? Yang santai, yang sibuk terus tapi nggak ada pulus, atau santai tapi ada pulus. Yang berarti kan intinya ada, cukup, selesai. Yang diminta atau yang harus dipenuhi ada kebutuhan, bukan kemauannya. Kalau kemauan nggak pernah akan ada habisnya, tidak akan pernah ada cukupnya. Kemauan
Tidak ada kewajiban memenuhi kemauan, tapi kewajiban memenuhi kebutuhan. Alhamdulillah. Dan sudah dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surat Ibrahim itu ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, la azidannakum, udah pasti ditambah. Berarti kalau istrinya pandai bersyukur, ditambah sama Allah. Dia di situ ditambahin la azidannakum, itu mengatakan Allah yang akan nambah. Allah yang akan nambahin itu. Nambahinnya nggak mesti langsung lewat istrinya, suaminya ditambahin rezekinya. Ketika istrinya pandai bersyukur, rezeki tambah dibuka. Dibukanya lewat suami, boleh jadi rezekinya bertambah di suami, akhirnya si istri dapat. Jadi intinya bersyukur itu adalah kunci di dalam berumah tangga. Jadi ketika dalam rumah tangga tidak ada syukurnya, maka ini akan menimbulkan apa? Ya tentunya kegaduhan yang akan berakhir, tentunya tidak akan berakhir, tidak akan baik. Ini merupakan apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, idza da'a ar-rajulu zawjatahu, apabila seorang suami idza da'a ar-rajul, apabila suami minta, mengajak, mengundang zaujatahu, istrinya, ila firasyi, untuk ke tempat tidurnya. Jadi kalau seorang suami minta, itu da'a itu manggil, minta maksudnya. Bukan pengen, kalau pengen doang nggak tahu dia, tapi dia ngajak. Nah, idza da'a ar-rajulu zaujatahu ila firasyi falam ya'ti, dia nggak mau, si istri juga mau diajakin, fabatat ghadban, maka dia tidur dalam keadaan dimurkai, falaihi la'natullah. Di sini maka baginya laknatnya apa? Allah dan para malaikatnya, hatta sampai apa? Waktu datang subuh, waktu datang pagi. Subhanallah, ini tentunya hadis yang sangat terkenal sekali, nggak usah dijelasin. Suami-suami semua pada apa ini dalil apa? Nah, idza da'a ar-rajul zawjatahu fa'abat, sampai dia pagi akan dilaknat, pagi akan dilaknat. Artinya dilaknat di sini mabdud min rahmatillah, akan jauh dari rahmatnya Allah. Bahkan malaikat melaknat dia, hatta tusbih dilaknat sampai waktu datang pagi. Subhanallah. Ini apabila tidak ada rajul zaujah. Tapi kalau suaminya ngajak, nggak harus apa dia diberi enggak atau ditawarin enggak. Kalau memang enggak ngajak enggak, karena kalau laki udah ngajak itu berarti ada apa? Lagi ada. Nah, ngajak ini bisa dengan sore, bisa dengan kinayah. Bisa sore ngomong, kalau sore itu ngomong pengen, kalau enggak kinayah dengan apa? Kode. Iya, nyinggung apa nyinggung begitu tuh, nggak langsung tuh, bisa bawalah dulu cium dan sebagainya, pokoknya begitu. Jadi bisa dengan langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini tentunya kalau suami mengajak istrinya untuk berhubungan, tentunya sebagai suami istri, terus dia menolaknya maksud di sini kalau nggak ada udhur syar'i, nanti dijelaskan oleh hadis. Tapi kalau ada udhur syar'i dibenarkan, tidak kena ini apa, hukum apa, laknat dari malaikat ini nggak kena. Ini dengan syarat kalau tidak ada udhur syar'i, misalkan sakit, capek sekali. Nah, itu tentunya nanti juga si suami harus mengerti. Jangan kita pakai dalil ini semua harus dipenuhi. Saat kalau lagi masak itu bukan utur, kalau lagi masak. Karena dalam hadis nanti ada hadis yang lain, apabila kamu sedang berada di dapur kemudian diajak oleh suami, tinggalkan. Jadi memang ada. Tapi tinggalin bukan berarti kompor hidup apa semua, nanti dulu ya, jangan bukan kadang nggak berani. Nah, kemudian yang di sini yang khilaf itu kalau kita bahas nanti di pembahasan syarah hadis ini, waktu malam atau siang? Kata para ulama ini hadisnya hadis malam, karena kalimatnya dilaknat sampai subuh, berarti kan apa? Ngajaknya malam. Tapi kalau ngajak siang, kata ulama nggak kena. Ngajak siang hari nggak kena, karena di sini
Allah malaikat itu melaknat hatta tusbiha, sampai datang waktu apa? Subuh. Berarti kan tidur malam sampai subuh. Enggak ada hadisnya diajar siang, nggak diikuti dilaknat sampai apa? Duhur. Sampai duhur. Nah, langsung sampai. Jadi di sini ada yang mengatakan malam, tapi ada yang mengatakan enggak malam, tapi kapan aja. Mau siang apakah? Kenapa kok di sini hadisnya sampai subuh atau sampai malam atau sampai pagi? Berarti malam tajamnya. Kebanyakan orang berhubungan itu di waktu malam. Itu kebanyakan, agak terbanyak. Tapi bukan berarti kalau siang nggak kena hukum, tapi kena hukum juga ya. Karena nanti ada hadis dapur tadi, ada hadis dapur. Walau fitan nur katanya. Apabila seorang suami mengajak istrinya walaupun dalam keadaan di dapur, maka penuh. Berarti menunjukkan siang. Cuma jarang, ini kan kebanyakan apa? Agaknya malam. Tapi yang namanya kemauan kadang-kadang nggak bisa diatur gitu. Nongol-nongol lagi. Nah ini tentunya apa? Idza da'a rajul zawjatahu ila firasyi falam ta'tihi fabata. Ini dengan ghadban alaiha la'natul malaikah hatta tusbiha. Ini kata-kata hatta tusbiha. Kemudian fayajibu 'alal mar'ati ta'atu zawjiha, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dan juga meninggalkan tarkul mukhalafah, yaitu jangan sampai bertentangan. Ini jangan sampai bertentangan. Fayajibu 'alal mar'ati ta'atu zawjiha wa tarka al-mukhalafati laha. Dan jangan sampai bertentangan dengan kemauan si suami. Jadi wajib taat dan jangan sampai menentang. Wa alla ta'dina fi baiti, dan tidak mengizinkan ke rumahnya. Maksudnya wa alla ta'dina fi baiti, di sini maksudnya ay la tasmah bi dukhuli ila maskanihi li ahadin yakrahuhu zawjuha, yaitu tidak boleh mengizinkan untuk masuk ke rumahnya seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi tidak boleh kita seorang istri memasukkan seseorang, mau laki atau perempuan, nggak boleh dimasukin ke rumahnya. Misalkan ada tamu datang, baik laki atau perempuan datang, kita tahu suami kita nggak suka sama si fulan ini, perempuan nggak boleh masuk. Atau laki yang mahramnya, kalau bukan mahram, walaupun suaminya itu atau nggak boleh. Ini yang saudaranya, kakaknya, adiknya si perempuan, bisa pamannya mahram lah, istilahnya mahram yang keluarga yang dekat, yang halal bagi siapa untuk berdua. Kalau memang suaminya nggak suka sama si fulan itu, maka nggak boleh dikasih izin, tidak boleh masuk ke rumahnya. Ini kewajiban seorang istri terhadap suaminya, taatnya sampai kayak begini. Jadi tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya. Maksudnya yang halal masuk, tidak boleh masuk. Kalau memang suaminya tidak setuju, tidak suka dengan orang itu, walaupun dia perempuan, temannya si istrinya perempuan atau saudaranya si perempuan. Tapi kalau istri suaminya tidak setuju, tidak suka, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Tapi kalau yang bukan mahram, walaupun suaminya itu tetap nggak boleh masuk. Misalkan siapa? Temannya suami ngobrol masuk ke dalam rumah, walaupun ini temannya dekat banget sama suami saya, tetap nggak boleh masuk. Kenapa? Karena memang bukan mahram. Karena yang bukan mahram ini tidak diperbolehkan masuk ke rumah tanpa ada si suaminya, kecuali aman daripada fitnah. Suami nggak ada, tapi di situ ada pamannya, ada siapa keluarga daripada istrinya, itu aman. Ada apa? Di rumahnya ada adiknya si perempuan, ada kakaknya perempuan laki, terus ada tamu laki, nggak masalah. Kebetulan tamu itu disukai sama sahibul bait, sama suami, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak disukai nggak boleh. Tapi kalau disukai aman dari fitnah, karena di rumahnya itu ada ada sihirnya, ada ipar-iparnya, atau ada keluarga si istri, maka ini diperbolehkan. Nah ini tentunya jangan memasukkan orang ke rumah tanpa seizin daripada suami. Atau kata para ulama,
Enggak, dia si suami itu nggak pesen bulan-bulan jangan kasih masuk, bulan-bulan jangan diterima, itu jelas. Tapi si istri tahu ini kayaknya kalau seandainya dia juga dipesenin untuk nggak boleh masuk. Cuman saya tahu perasaan atau rasa-rasanya kalau dia masuk suaminya tahu pasti nggak setuju, maka tetap nggak boleh juga. Walaupun belum dipesenin, tapi apa? Kayaknya kalau dia masuk, ini saudara saya dan suaminya tahu, kayaknya bakal setuju. Walaupun nggak ada pesan untuk tidak disuruh masuk. Jadi diketahui atau diduga. Nah, diduga tidak boleh. Sekali lagi ini cerita saudara yang mahram. Kalau yang bukan mahram, apalagi diduga, dicintai oleh suami tetap nggak boleh. Karena dia bukan mahram. Ini termasuk salah satu adab, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Jangan mudah memasukkan seseorang ke dalam rumah. Saya sekarang nanya lagi, Ustaz, kita masuk ke rumah cuma jalan keluar, parah lagi di rumahnya nggak boleh, apalagi apa? Jalan sama orang yang dibenci, suami ngobrol di luar, di dalam rumah nggak boleh, apalagi di luar. Kenapa? Karena sudah sedikit orang sekarang begitu modelin nggak ketemuan di rumah, tapi ketemuannya di luar. Padahal di rumah itu adalah tempat yang paling tersembunyi, paling terjaga, paling aman. Nah, paling aman aja nggak boleh, apalagi di luar yang tidak sangat tidak aman. Nah, ini tentunya jangan memberikan izin kepada orang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini salah satu kewajiban ya. Ini tidak bukannya hak, bukan adab, tapi ini kewajiban. Wala tatasaddaqa min mali, dan juga jangan bersedekah dengan hartanya si suami, tentunya tanpa izin suami. Ngambil dari dompetnya, ngambil tempat penyimpanan uang kemudian dikasih kepada orang. Wala tatasaddaqa min mali, dan tentunya yaitu dengan jumlah yang besar, dengan jumlah kalau dalam keadaan tradisi kebiasaan mesti izin. Tapi kalau yang jumlah kecil tentunya nanti suami harus disuruh musamaha, harusnya itu aja dah. Maklumin, misalkan 1.000 perak, ada tukang ngamin 1.000 perak, masa mesti nelpon suami di kantor, ini gimana nih, ada tukang kami tak boleh nggak kasih 1.000? Boleh, ya 1.000 digini dong. Akhirnya kan pulsa lebih mahal daripada uang sedekah. 1.000, 2.000 itu suami harus apa? Tapi kalau jumlah yang agak besar, maka harus minta izin dan tidak boleh. Walaupun kecil tadi tentunya dari awal harus persetujuan kepada suaminya. Makanya para ulama dulu suka mengatakan baru nikah itu adalah kalau hal-hal yang kecil kerjakan saja menurut kamu baik, yang kira-kira nggak perlu persetujuan saya, nggak usah pakai izin. Misalkan mau beli garam ke warung sebelah, nggak usah izin deh, udah keluar aja beli garam doang ke sini. Nah kalau kita keluar, suami istri mau beli garam di sini, telepon dulu, kagak nyambung, akhirnya nggak jadi beli garam, takut keluar, haram keluar. Karena semua tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Kasih tadi ngamen 1.000 perak harus izin dulu. Yang model begini adalah kita kalau keluar sedikit atau keluar dekat, kemudian memberi jumlah sedikit, udah mulai lah kalau kita nikah kasih maklum, sudah nggak apa-apa. Tapi kalau yang agak jauh atau perlu izin harus izin. Jumlah besar juga sedekah harus izin. Tapi kalau yang sedikit tentunya dikasih maklum ya. Wala tatasaddaqa min mali wala takhruja min baitihi illa bi idnihi wa ridha. Wala takhruj, dan juga jangan keluar min baiti, dari rumahnya, illa bi idnihi wa ridha, kecuali dengan seizinnya dan juga keridhaan suami tadi. Kecuali tadi yang saya bilang, kecuali yang dekat-dekat harusnya kita sudah memaklumi. Fa in fa'ala syai'an min dzalik, kalau dia melakukan semua itu, dari atau sesuatu yang tadi memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya, atau bersedekah tanpa izinnya, keluar tanpa izinnya, biduni idnih, tanpa seizin suaminya, akibat, maka dia telah melakukan perbuatan dosa.
Wa idza da'aha, dan apabila dia diajak ila firasyi, kepada di antara mana ke kasurnya atau ke tempat tidurnya, maksudnya berhubungan, lam yajuz laha al-imtina, lam yajuz laha, tidak diperkenankan baginya al-imtina'u illa li udhrin syar'iyyin, kecuali karena ada udzur syar'i, kecuali tulisan ya tadi sakit dan seterusnya itu. Wa bil jumlati, kesimpulannya, fahaqqu zawji ala zawjatihi 'azim, bahwa kewajiban seorang istri terhadap suami itu sangat agung, sangat besar. Hatta innahu warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana birrajuli jaraha, seandainya pada suami ada luka, min rasihi ila gadami, dari kepalanya sampai ujung kakinya, balhasanat hal mar'atu, lalu wanita itu menjilatinya, bilisaniha, dengan lisannya, lam takum bihaqqihi 'alaiha, belum sempurna menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Seandainya si laki itu ada luka dari ujung sampai sini dijilati, belum bisa melaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Itu menunjukkan begitu besar ya, dijilati lukanya, darahnya itu bukan dilap, dijilati dengan bilisannya, belum sempurna. Asrul hadis kama warada fi sunani al-kubra lin-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri. Ini hadis aslinya dari riwayat Imam Abu Sa'id al-Khudri di dalam kitab An-Nasa'i, dari Abu Sa'id al-Khudri, ja'a rajulun bi ibnatin lahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika itu ada seseorang yang datang dengan putrinya kepada Nabi Muhammad, faqala hadhihi ibnati, ya Rasulullah, ini putri saya, abah an tazawwaja, yaitu dia tidak mau nikah ya Rasulullah. Ati abaki, lalu Rasulullah nasihati si perempuan ini, taat kamu kepada ayahnya. Faqala, lalu si wanita tadi, si putri tadi ngomong, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu zawj ala zawjati, ya Rasul, saya tidak akan mau menikah kecuali kau beritahukan kepada aku apa kewajiban seorang suami terhadap seorang istri terhadap suaminya. Faqala haqqu zawji ala zawjati allau kana lahu qurha, ini dia, seandainya ada seorang suami yang luka dari ujung kepala sampai ujung kakinya lalu dijilati dengan lisannya, tidak akan bisa menunaikan kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri terhadap suami dengan sempurna. Akhirnya dengar hadis ini, dikatakan oleh si perempuan ini, waladzi ba'atsaka biha la atazawwaju abada, kalau gitu saya nggak mau nikah selama-lamanya. Kenapa? Karena nggak mungkin saya bisa melaksanakan tugas kewajiban seorang istri kepada suaminya. Bagala la tad'uhunna illa bi'idnihinna, maka Rasulullah SAW tentunya mengatakan, mengingatkan kepada orang tuanya, jangan kau nikahkan mereka kecuali dengan seizin mereka. Maksudnya nggak boleh seorang bapak ibu memaksa seorang gadis untuk menikah, illa bi'idnihinna, kecuali dengan seizin gadis itu sendiri. Intinya begitu luar biasa kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Bayat bagi lil mar'ati an tajtahida fil qiyami bihaqqi zawjiha. Bayat bagi lil mar'ah, maka selayaknya bagi seorang istri an tajtahida, untuk bersungguh-sungguh fil qiyami bihaqqi zawjiha, untuk melaksanakan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap suaminya. Wa an la taqsira bil qiyami bih, jangan sampai kurang di dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk apa? Litafuza, supaya beruntung, bitawabillah wa ridha, supaya dia mendapatkan keberuntungan dengan memperoleh pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanjua min adzabi wa sakhatih, dan tentunya selamat dari azab dan murkanya, yaitu hendaklah dia menyempurnakan tugas kewajibannya, jangan sampai mentelantarkan. Yang terakhir, wa yanbaghi lizauji an yusamiha zaujatahu, ini dia dikatakan wa yanbaghi, selayaknya lizauj, bagi seorang suami, an yusamiha, ya berlapang dada, banyak maklum terhadap siapa? Terhadap zaujatahu, bahwa musamaha, yaitu dalam beberapa perkara hendaknya tadi musamaha, seperti tadi ya, kalau sedekah uang receh
ya udahlah sedekah aja, nggak usah pakai apa rosok, nggak perlu minta izin daripada suami, atau pergi dengan tempat-tempat yang sedikit yang dekat, sudah kita kayak gitu. Atau mungkin jangan pergi kecuali agak jauh, kecuali ada darurat yang kalau memang saya nggak bisa dihubungin, yang sudah pasti diperkirakan saya akan ridho, boleh. Misalkan tiba-tiba suara bapaknya sakit, sementara minta izin moped nggak bisa masuk, sudahlah apa, nah itu dikasih ada usaha. Dan wala yastaksi alaiha bil farabiliyah bil hukuki, dan jangan terlalu keras lah, terlalu Ekstrim. bukan pokoknya kagak ada malu kaku. Oh, jangan kaku lah terhadap apa di dalam menuntut kewajiban terhadap istri, terhadap dirinya. Fayuki wahafil haraj, nanti akan mendapatkan apa, terjatuh pada kejadian yang hal-hal sulit, yang akan menyebabkan nanti dia mendapatkan kesulitan. Fa'inna nisa'a, karena memang para wanita itu bukan hanya istri kita semua. Fa'inna nisa'a naqisatu aqlin wa dinin, karena memang mereka itu fitrahnya naqisah, apa? Kurang apanya? Aqlin wa dinin, akalnya dan juga agamanya. Maksudnya kurang akal ya dibanding laki-laki, perempuan itu lebih pintar laki daripada akalnya. Walaupun ada juga perempuan yang apa pintar, laki kalah ada, tapi kita bicara agama yang terbanyak itu laki. Makanya yang apa profesor yang jadi penemu ya laki banyak, tapi perempuan ada, tapi dibanding laki itu lebih banyak apa laki akal. Nakalnya juga makanya pinteran laki perempuan. Nakal laki juga untuk apa? Memang akal tadi. Jadi bisa apa? Bisa kalau nanti bicara rasa, bisa bicara tentang apa namanya? Perasaan hati perempuan. Makanya di dalam kepemimpinan pun laki disuruh, karena lebih besar akal daripada rasa. Karena seorang pemimpin itu harus dikedepankan akal, bukan apa rasa. Kalau rasa nggak bisa. Perempuan lebih besar kalau akal. Kita makanya kalau bicara mendidik anak, tentunya perempuan lebih pas. Kenapa? Karena rasa yang dikedepankan, bukan apa akal. Ini akal itu untuk laki lebih. Kalau seorang pemimpin perempuan ketika mau dihukum, aduh kesian, perasaan, nggak jadi hukum, nggak berjalan gara-gara apa? Rasa. Tapi kalau akal ini berjalan. Makanya di dalam ini mereka mereka ini kurang di dalam akal. Jadi bukan berarti nggak pintar ya, mereka juga pintar, banyak yang pintar juga, tapi dibanding laki lebih. Itu sudah disebutkan hadis. Fa'inna nisa ana biswatu aklin wa dinin, dan juga agamanya kurang. Kenapa dia agama kurang? Misalkan dalam sholat mereka tidak sempurna. Dalam satu bulan ada apa? Ada liburnya, yaitu kadang seminggu, kadang satu pekan, kadang 2 pekan, ada sholat, ada apa? Ada haid. Begitu juga di dalam puasa tidak sempurna. Nggak ada laki yang haid. Ini apa? Ini menunjukkan sempurna beda. Fa'inna nisa'ana fi suatu akhir wadi wal ghalib, yaitu apa? Kebanyakan perempuan ini al-ghalib alihinna atasahul wa taghaful. Kebanyakan, tapi tidak semua, sekali lagi. Tasahul, menggampangin. Wa taghaful lalai. Itu banyak. An-hukuki al-azwaji, yaitu daripada hak-haknya apa? Suami. Makanya kalau kita saklek mereka akan mengalami kesulitan dan banyak dosa. Nah kalau dia banyak dosa, tinggal serumah dengan kita, ya akhirnya keluarga jadi apa? Jauh, karena udah banyak dosa, maka banyak murka dari Allah, banyak dosanya, banyak murka di rumah itu. Kalau banyak murka, bagaimana mungkin jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Jadi kadang-kadang keluarga itu tidak sakinah, ya dimulai juga dari apa? Suami yang saklek tadi itu, yang modelnya nggak bisa kaku tadi itu, yang modelnya nggak ada, pokoknya kamu kurang sempurna melaksanakan tugas, anda dari dosa berarti.
dosa lagi, dan akhirnya menjadi susah bagi kita sekeluarga. Bukan hanya untuk dia, tapi kita juga mengalami kesulitan. Wa man samaha samahullah. Siapa yang suka memaklumi, memudahkan, apa kalau bahasa kita yang enak? Toleransi apa bahasa Betawi? Iya deh, itu kurang lebihnya dah. Nah, siapa yang suka musamaha begitu, Allah pun akan menganggap kepadanya musamaha. Kurang lebihnya ibadah kita dimaafin sama Allah, karena kita suka apa? Memaafkan kurang lebih daripada istri kita. Subhanallah, siapa yang suka memaafkan kurang kelebihannya, kurang lebih sedikit sudah dimaafin, Allah pun begitu. Allah akan memberikan musamaha kepada kita. Sama Allah akan adalah tadi sholat belum ngomong gitu ya. Dikirnya baru baca surah la ilaha illallah 3 kali begitu badanya. Jadi kurang lebihnya itu apa? Dimaafin. Wa man tajawazahullah. Siapa yang tajawaz, memaafkan, menganggap apa-apa, Allah pun memaafkan dan menganggap tidak apa-apa akan kekurangan kita semua. Ini merupakan suatu nasihat yang luar biasa. Jadi untuk supaya istri itu jadi solehah, sebenarnya kita lah yang membentuknya. Yang pertama, mereka harus berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, tapi suami juga harus legowo. Kurang lebihnya suka memberikan maklum kepada istrinya. Insya Allah mereka sempurna ketika kita punya sifat kekuatan. Tapi kalau kita kaku, pokoknya semua kewajiban yang dalam Islam harus dilaksanakan, kalau kau nggak laksanakan aku tidak ridho, maka rasa-rasanya tidak ada perempuan yang solehah, tidak ada istri yang solehah sempurna. Kenapa? Seandainya lukanya dari ujung sampai ujung digilan kita nggak bisa sempurna, apalagi luka di sini cuma kasih obat pakai beli lagi kasih kapas, nggak dikasih dijilat aja belum sempurna, bagaimana Subhanallah. Oleh karena itu yang membentuk istri solehah itu adalah suami yang membentuk. Jadi ketika istri tidak solehah, jangan langsung kita salahin istrinya, lihat juga suaminya. Kenapa kok nggak jadi solehah? Oh, ternyata istri suaminya sangat banget, bikin kopi terlambat dikit nggak ditolong, mungkin nggak ditolong. Udah akhirnya si istri nggak bisa menjadi solehah, karena memang benar itu salah istrinya bikin terlambat itu salah. Misalkan pokoknya suaminya saya bangun senang udah ada kopi, wah itu berarti memang harus begitu. Ternyata terlambat, udah lewat 10 melanggar, barito. Akhirnya yang kecil-kecil tadi menyebabkan si istri tidak jadi soleh. Yang membentuk siapa? Suami sendiri. Tapi kalau suami kalau bisa pengennya setengah 6 kopi usia, ternyata dia jam 6 dilupa, besok dia lupa, ya apa udah. Kalau dibikin sekarang, akhirnya dia tidak jadi melanggar itu gara-gara kita sama kita memberikan tasamuh, kita ada sifat tasamuh tadi. Maka disinilah sebenarnya insya Allah keluarga kita itu semua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah istri kita semua istri yang salehah, dengan syarat tadi kita mengetahui, kita kasih tahu kewajiban dia, kita juga harus punya sifat at-tasamuh. Insya Allah Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita insya Allah semua jadikan anak yang saleh dan salehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa belum? Sudah siap. Mungkin ada satu pertanyaan biasa. Bapak sebelum ditutup ada pesan tadi minta kirim Fatihah tadi.